Raksasa bersembunyi di langit. Kipu adalah benda terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta. Benda ini telah mengacaukan pemahaman kita tentang alam semesta selama bertahun-tahun, dan kita baru saja menemukannya. Kipu itu padat, kuat, dan berbahaya untuk diabaikan. Jika kita tidak memahami struktur seperti ini, kita mungkin salah membaca alam semesta. Jadi, apa sebenarnya kipu itu? Kipu bukanlah benda padat seperti planet atau bintang, dan ia juga bukan benda tunggal. Ia adalah sebuah superstruktur, pada dasarnya seluruh wilayah alam semesta. Materi yang kusut dan berantakan yang membentang di ruang angkasa yang sangat luas, yang disatukan oleh gravitasi. Kipu terdiri dari jaringan galaksi, gugus galaksi atau kelompok galaksi raksasa, gas dan materi gelap yang sangat besar. Ini seperti jalan raya super, dengan gugus galaksi sebagai kota, filamen sebagai jalan raya, dan materi gelap sebagai infrastruktur tak kasat mata yang menyatukan semuanya. Raksasa ini membentang sepanjang 1,3 miliar tahun cahaya. Itu artinya, jika kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu masih membutuhkan waktu 1,3 miliar tahun untuk menyeberanginya. Kipu juga memiliki massa 200 kuadriliun massa matahari, meskipun ia hanya menempati 13% dari alam semesta yang bisa diamati. Nama Kipu berasal dari sistem tali yang diikat oleh suku Inka yang digunakan untuk mencatat sesuatu yang disebut kipus. Sistem ini seperti sebuah sistem penulisan. Dalam sistem tersebut, setiap simpul, warna, dan lilitan menceritakan sebuah kisah, angka, pajak, hasil panen, dan sebagainya. Jadi ketika para astronom melihat struktur kolosal di angkasa, panjang, kusut, dan bercabang-cabang seperti kabel angkasa, mereka menamainya dengan bahasa simpul. Ditambah lagi, bentuk ruang angkasa mengingatkan para ilmuwan pada benang-benang itu. Ada filamen pusat yang panjang dan filamen-filamen yang lebih kecil bercabang-cabang di sisi-sisinya. Yang lebih menarik lagi, Kipu tidak sendirian. Ketika para ilmuwan memetakan bagian alam semesta ini, mereka menemukan 5 struktur masif ini. Struktur-struktur itu tidak hanya diam di sana, tapi terbentuk selama miliaran tahun akibat gravitasi yang perlahan-lahan menarik materi-materi. Secara keseluruhan, semua raksasa itu menampung hampir setengah dari seluruh gugus galaksi di area tersebut, 30% dari seluruh galaksi, dan seperempat dari seluruh materi di alam semesta yang bisa diamati. Tim yang menemukan Kipu menggunakan trik yang cerdas. Mereka mencari sinar X yang berasal dari gugus galaksi. Gugus-gugus ini tidak hanya berisi galaksi-galaksi, tapi juga berisi gas yang sangat panas. Saking panasnya, gas tersebut memancarkan cahaya sinar X yang tidak bisa kita lihat dengan mata biasa. Tapi, teleskop-teleskop khusus bisa melihatnya. Jika ada banyak pancaran sinar X, itu artinya ada banyak sekali materi, galaksi, gas, dan materi gelap yang ditarik bersama oleh gravitasi. Disitulah area terpadat dan penuh sesak di alam semesta. Jadi dengan mengikuti pancaran sinar X, para ilmuwan bisa menggambar peta yang menunjukkan lokasi persembunyian struktur kosmik tersebut seperti Kipu. Mengapa semua ini penting? Karena struktur-struktur raksasa ini mengacaukan segalanya. Pertama-tama mereka membelokkan latar belakang gelombang mikrokosmik, cahaya purba yang tersisa dari Big Bang. Ini adalah cahaya redup yang memenuhi seluruh alam semesta. Setelah Big Bang terjadi dan dunia kita tercipta, dunia memancarkan cahaya dan sinyal pertama yang masih belum sepenuhnya melemah. Sisa-sisa radiasi masih terus datang kepada kita bahkan setelah 13,8 miliar tahun. Dengan mempelajari cahaya purba ini, para ilmuwan bisa mengetahui seperti apa alam semesta pada masa awal. Dan Kipu membeberkannya untuk kita. Struktur raksasa ini menahan gravitasi yang sangat besar sehingga membelokkan dan mendistorsi cahaya purba ini ketika melewatinya. Itulah yang disebut efek Shockwave terintegrasi. Lengkungan ini menambah derau pada sinyal asli, dan sekarang kita jadi lebih sulit untuk mendapatkan pemahaman yang tepat dan lebih jelas tentang seperti apa bayi alam semesta itu dan bagaimana alam semesta mengembang. Mereka juga mengacaukan konstanta Hubble
Alam semesta terus mengembang dan konstanta Hubble memberitahu kita seberapa cepat alam semesta berkembang. Dengan kata lain, seberapa cepat galaksi-galaksi bergerak menjauh satu sama lain. Tapi benda-benda raksasa di ruang angkasa seperti Kipu memiliki gravitasi yang sangat besar sehingga menarik galaksi-galaksi di dekatnya ke arahnya dan mengacaukan pergerakan galaksi-galaksi itu. Hal ini menyulitkan para ilmuwan untuk mengukur kecepatan pemuaian alam semesta yang sebenarnya. Mereka tidak bisa mengetahui apakah sebuah galaksi bergerak karena alam semesta memuai atau hanya karena ditarik oleh sesuatu yang sangat besar di dekatnya. Dan terakhir, ada pelensaan gravitasi. Cahaya di ruang angkasa bergerak secara konstan, tetapi tidak selalu mengikuti garis lurus. Jika ruang angkasa mengalami distorsi, seperti oleh gravitasi, maka cahaya yang melintasi ruang angkasa juga akan mengalami pembelokan dan distorsi. Pelensaan gravitasi terjadi ketika cahaya dari galaksi yang jauh dibengkokkan karena melewati sesuatu yang sangat masif, seperti Kipu. Gravitasi yang sangat besar itu menarik cahaya seperti halnya bola yang berat bisa membengkokkan selembar kertas. Dan karena cahaya memberikan informasi kepada kita, secara harfiah membuat kita melihat seperti apa benda-benda itu. Pembelokan ini mendistorsi cara kita melihat galaksi. Gambar galaksi akan terlihat melebar, lebih terang, atau kita bahkan bisa menemukan seluruh galaksi di tempat yang salah. Ini seperti melihat alam semesta kita melalui kaca pembesar yang melengkung. Jika kita tidak berhati-hati, kita bisa salah membaca distorsi tersebut dan mendapatkan gambaran yang salah tentang seperti apa dunia kita. Untungnya, superstruktur misterius ini tidak muncul begitu saja. Para astronom menduga kalau sesuatu seperti itu pasti ada di luar sana. Hanya saja mereka tidak tahu pasti. Model terbaik untuk alam semesta disebut Lambda CDM. Model ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari Big Bang, masih terus mengembang, dan sebagian besar terdiri dari hal-hal misterius, energi gelap, dan materi gelap dingin, bagian CDM. Kita tidak bisa melihat atau menyentuh benda-benda ini, tapi kita tahu bahwa mereka ada karena jika tidak ada, alam semesta kita akan hancur berantakan. Model ini cocok dengan apa yang kita lihat, seperti pembentukan galaksi, bagaimana bintang bergerak, dan bentuk keseluruhan alam semesta. Jadi, meskipun ada beberapa potongan teka-teki yang masih menjadi misteri, potongan-potongan itu cocok dengan gambaran yang sebenarnya. Dan model ini benar-benar meramalkan hal-hal seperti Kipu. Ketika para ilmuwan melakukan simulasi dengan menggunakan model tersebut, mereka melihat struktur yang sama terbentuk. Jaring-jaring kosmik raksasa yang terdiri dari galaksi-galaksi yang diikat oleh gravitasi. Kipu cocok dengan prediksi tersebut dalam kehidupan nyata. Ini juga berarti bahwa Lambda CDM, sekali lagi, cocok dengan kehidupan nyata. Syukurlah, tidak ada kejutan besar di sini. Tapi setelah kita benar-benar menemukannya, Lambda CDM merupakan struktur terbesar yang diketahui di alam semesta yang bisa diamati. Ada lagi struktur raksasa lain sebelum Kipu, tembok besar Sloan. Tembok ini ditemukan pada tahun 2003 dan diyakini sebagai salah satu struktur terbesar yang pernah ditemukan. Gambar yang menakutkan namun sangat nyata ini muncul baru-baru ini. Kamu bisa melihat sesuatu yang terlihat seperti dalam film fiksi ilmiah. Dari tempat yang jauh di atas bumi, di atas stasiun luar angkasa internasional, seorang astronot memotret sesuatu yang mencengangkan di atas Louisiana. Pancaran raksasa yang melesat ke atas langsung ke langit, seolah-olah bumi mengirimkan sinyal ke angkasa. Bisakah sains menjelaskan fenomena yang menakutkan ini? Ternyata memang bisa. Ledakan energi ini disebut jet raksasa dan merupakan salah satu jenis petir yang paling langka dan paling kuat yang kita ketahui. Tidak seperti petir biasa yang menyambar ke tanah, jet raksasa melesat dari awan badai dan mereka dapat membentang lebih dari 80 km ke langit. Kadang-kadang petir ini bahkan mencapai ionosfer, lapisan di mana atmosfer bumi mulai menyatu dengan luar angkasa. Sebagai gambaran, ruang angkasa secara resmi dimulai sekitar 100 km di atas permukaan laut.
dan ionosfer membentang dari sekitar 80 hingga 644 km ke atas. Yang mengejutkan, para ilmuwan baru mengetahui tentang jet raksasa sekitar 20 tahun dan masih mencari tahu cara kerjanya. Salah satu teorinya adalah sesuatu di dalam awan badai menghalangi petir untuk keluar ke bawah. Jadi semua energi yang terpendam ini mencari jalan keluar lain dan akhirnya melesat ke atas langit. Namun sejujurnya, kita belum sepenuhnya memahami mengapa hal itu terjadi. Jet raksasa juga sangat jarang terjadi. Para ilmuwan menduga hal ini hanya terjadi sekitar 1000 kali dalam setahun di seluruh planet ini. Dan ketika terjadi, semburan ini membawa energi yang sangat besar. Kekuatannya bisa mencapai lebih dari 50 kali lipat kekuatan petir biasa. Jet raksasa terkuat yang pernah tercatat terjadi di Oklahoma pada bulan Mei 2018. Jet tersebut sangat kuat, mencapai suhu 4427 derajat Celcius dan melepaskan sekitar 60 kali lebih banyak energi daripada petir biasa. Dengan kata lain, itu adalah semburan listrik besar yang terbang langsung ke langit. Sebagian besar foto jet raksasa berasal dari satelit atau astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Namun ada juga yang diambil dari pesawat yang terbang di atas badai. Foto terbaru yang mencengangkan ini diambil pada tanggal 19 November 2024 oleh seorang astronot di ISS. Awalnya, foto tersebut tidak dirilis oleh NASA atau badan antariksa manapun. Tetapi seorang fotografer yang dikenal karena melacak dan memotret peristiwa petir langka menemukan foto itu secara tidak sengaja. Dia menjelajahi situs web yang dikelola NASA yang disebut Gateway to Astronaut Photography of Earth, yang menampung foto-foto yang diambil oleh astronot. Di sana dia melihat gambar yang menunjukkan jet petir raksasa. Akhirnya foto-foto tersebut menjadi perhatian publik pada tanggal 26 Februari 2025. Foto-foto itu juga telah diubah menjadi video selang waktu di YouTube. Kita masih belum tahu persis di mana lokasi jet itu terjadi. Awan badai tebal menutupi permukaan bumi dalam foto. Tapi berdasarkan lokasi ISS terbang saat itu, kemungkinan besar jet itu terjadi di lepas pantai New Orleans. Berbicara tentang gambar-gambar lain dari jet raksasa, pada tanggal 20 Agustus, fotografer yang tinggal di Puerto Rico mengambil gambar badai yang bergerak melalui daerah tersebut. Badai yang sama itu kemungkinan berkembang menjadi badai Franklin. Saat mengamati langit, dia melihat sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Beberapa petir besar melesat dari awan badai dan berhenti tepat di bawah tepi angkasa. Tidak heran, menurut studi tahun 2022, jet raksasa paling sering terjadi di daerah tropis dan lebih mungkin terjadi selama badai yang tumbuh cepat, seperti badai Franklin. Jet raksasa sering diakhiri dengan sulur petir yang tipis dan merah seperti cabang. Kilatan merah samar ini sangat mirip dengan jenis petir langka lainnya yang disebut Sprite. Terkadang terlihat seperti ubur-ubur raksasa yang bercahaya di langit. Pada tahun 2023, astronom bernama Stanislav Kaniansky di Slovakia memotret salah satu gambar paling jelas dari Sprite yang pernah ada. Peristiwa itu terjadi saat badai petir melanda Eropa Tengah pada tanggal 14 Agustus dan ia melihatnya di dekat rumahnya. Dalam foto tersebut terlihat struktur merah besar yang bersinar dengan pola zigzag yang membentang lebih dari 50 km di langit. Tapi seperti semua Sprite, itu hanya bertahan sepersekian detik sebelum memudar. Sprite terjadi ketika petir mengirimkan energi listrik ke bagian atas atmosfer bumi, bukan hanya ke bawah seperti petir biasa. Energi ini menciptakan untaian plasma bercahaya yang pada dasarnya adalah gas yang dialiri listrik, jauh di atas ionosfer. Ketika Sprite bergerak sangat cepat dan sering kali tersembunyi oleh awan tebal, mereka sangat sulit untuk difoto. Tapi Kaniansky beruntung. Badai petir itu berjarak sekitar 322 km darinya, sehingga ia bisa melihat dengan jelas tepat di atas puncak awan badai. Sudut yang sempurna itu membantunya menangkap fenomena yang menakjubkan ini. Ada banyak jenis petir dan sebagian di antaranya tidak hanya langka, tetapi juga sangat berbahaya. Mari kita lihat petir bola sebagai contoh. Bentuknya seperti namanya, bola cahaya mengambang yang muncul selama badai petir. Petir bola juga merupakan salah satu bentuk petir paling aneh dan paling misterius.
Orang-orang melihat bola cahaya aneh ini biasanya seukuran jeruk bali yang berputar perlahan atau melayang-layang di atas tanah. Beberapa orang bahkan mengatakan mereka pernah melihatnya melayang melalui jendela yang tertutup atau tiba-tiba muncul di dalam ruangan, kemudian menghilang setelah sekitar 10 detik. Selama ratusan tahun tidak ada yang benar-benar tahu penyebab petir bola. Para ilmuwan tidak memiliki penjelasan dan sebagian besar penampakan didasarkan pada cerita saksi mata. Kemudian pada tahun 2012, seseorang akhirnya berhasil menangkap petir bola di kamera. Sejak saat itu berbagai ide muncul untuk menjelaskan apa sebenarnya petir bola itu. Salah satu teori terbaru menyatakan bahwa bola itu adalah gelembung udara yang sangat padat. Udara yang terkompresi ini membengkokkan dan memancarkan cahaya putih ke segala arah, sehingga terlihat seperti bola bercahaya yang berguling-guling di langit. Dan menurut para peneliti, petir bola bisa jadi hampir 1 miliar kali lebih kuat daripada petir biasa yang bergerak dalam garis lurus. Lalu ada elves. Mereka sangat mirip sprites, tetapi alih-alih terlihat seperti ubur-ubur atau bentuk tarian, elves muncul sebagai cincin atau lingkaran cahaya besar di langit. Dan mereka sangat besar, satu elves dapat menyebar hingga 300 km. Kamu bahkan bisa melihatnya dari angkasa atau melalui awan tipis di siang hari. Petir gelap mungkin salah satu jenis petir paling aneh dan kebanyakan orang bahkan tidak mengetahuinya. Tidak seperti petir biasa, petir ini tidak menghasilkan kilatan cahaya terang. Sebaliknya, petir gelap memancarkan semburan radiasi yang intens, terutama sinar gamma, bentuk cahaya paling energik yang ditemukan di alam. Petir gelap terjadi ketika elektron berkecepatan tinggi menabrak molekul udara di dalam awan badai. Hal ini menciptakan semburan sinar gamma. Mereka sangat kuat sehingga bisa mengacaukan satelit yang berada ratusan mil jauhnya di luar angkasa. Dalam kasus yang jarang terjadi, ketika pesawat terbang melewati badai petir, kilatan ini dapat menghantam pesawat. Beberapa penumpang bisa terkena radiasi yang cukup tinggi, hampir sama dengan CT scan seluruh tubuh. Tapi jangan khawatir, para ilmuwan mengatakan ini sangat jarang terjadi dan bukan alasan untuk takut terbang. Dan ada juga petir positif. Petir masih menjadi misteri, bahkan bagi para ilmuwan. Tapi inilah ide dasarnya. Di dalam awan badai, potongan-potongan kecil es saling bertabrakan dan membentuk muatan listrik. Sebagian menjadi positif, sebagian lagi negatif. Sebagian besar petir yang kita lihat berasal dari bagian bawah awan, di mana terdapat banyak muatan negatif. Muatan-muatan ini menjangkau ke bawah dan menyambar tanah. Namun terkadang petir datang dari bagian atas awan, tempat muatan positif berkumpul. Itu disebut petir positif dan hanya sekitar 5 hingga 10% dari sambaran petir. Hey para penyangga mitos, hari ini kita akan menyanggah beberapa mitos ruang angkasa klasik. Naiklah ke pesawat pulang-alik berikutnya dan mari kita bahas dongeng-dongeng ini. Bayangkan, kamu melayang di luar angkasa, menyeruput secangkir coklat panas yang lezat. Saat pikiran aneh muncul di kepalamu, bisa nggak sih kamu berteriak di luar angkasa? Dan kalau bisa, apa ada yang akan mendengar teriakan itu? Kalau kamu pernah menonton film Alien, maka kamu tahu jawabannya. Kamu tidak bisa mendengar suara di luar angkasa. Bukan berarti suara tidak ada, cuman kamu nggak bisa dengar aja. Tidak ada orang lain yang lebih baik untuk mengklarifikasi mitos ini daripada Chris Hadfield. Dia telah melakukan beberapa kali perjalanan luar angkasa selama hidupnya sebagai astronot. Dan begitu berada dalam kegelapan ruang angkasa, kamu tidak bisa mendengar apapun. Yang kamu dengar hanyalah keheningan total. Tapi, di kejauhan kan ada bola ledakan besar, alias matahari. Kita tidak bisa mendengar ledakan yang terjadi, karena tidak ada medium yang bisa dilalui suara. Akan sangat tidak nyaman bagi seorang astronot jika mereka bisa mendengar semua suara yang terjadi di luar angkasa. Sekarang, bayangkan kamu lagi melesat di angkasa seperti pahlawan super futuristik ketika bintang jatuh melintas di sisimu. Tapi tunggu dulu, apa itu benar-benar bintang? Sayangnya, bintang jatuh sama sekali bukan bintang. Bintang jatuh adalah batuan ruang angkasa kecil yang dikenal sebagai meteorit yang memasuki atmosfer bumi dan menciptakan pertunjukan cahaya yang menakjubkan. Oh, dan karena kita lagi menyanggah mitos, mari kita lanjutkan ke mitos lainnya.
Kamu mungkin pernah dengar kalau meteor hanya menabrak bumi dalam kesempatan yang sangat langka, seperti saat kiamat yang memusnahkan dinosaurus itu. Itu tidak benar. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sekitar 48 ton bahan meteorit jatuh ke bumi setiap hari. Tapi hampir semua materi ini menguap di atmosfer bumi. Jejak terang yang kita lihat di langit malam itulah yang kita kenal sebagai bintang jatuh. Nah, lain kali kalau kamu mau membuat harapan pada bintang jatuh, ingatlah bahwa kamu sebenarnya berharap pada sepotong kecil puing-puing angkasa. Sama sekali nggak romantis sih. Bisa nggak sih kita terbang menuju stratosfer naik balon udara? Ternyata bisa loh. Stratosfer bumi itu relatif dekat dengan tanah, sekitar 11 atau 12 km dari permukaan bumi. Tapi lapisan ini terus berlanjut jauh ke atas. Kalau kamu terbang ke stratosfer dengan balon udara tertentu, pastikan kamu membawa peralatan yang sangat bagus. Kamu akan membutuhkan pakaian khusus dan beberapa alat bantu pernapasan, karena udara mulai menipis begitu kamu terbang semakin tinggi. Tentu saja, kalau naik ke atas, kamu bisa mendapatkan gambar kelengkungan bumi. Jadi, kamu harus bawa semacam harness dada buat tempat kamera atau semacamnya. Dan kenapa nggak sekalian live streaming aja? Pasti ditonton seluruh dunia. Bayangkan, sudah 102 hari sejak kamu meninggalkan bumi. Kamu sudah beradaptasi dengan kehidupan di luar angkasa. Tapi, ada sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhmu. Kamu bertambah tinggi. Kok bisa ya? Tenang, itu normal kok. Kenyataannya, kamu tidak bertambah tinggi. Inilah yang terjadi pada tubuh saat tidak terpengaruh gravitasi. Ada ruang alami antara tulang belakang dan sendi di dalam tubuh kita. Di bumi, ruang ini hampir sepenuhnya terhimpit karena gaya gravitasi. Tapi di luar angkasa, tubuhmu istirahat dari gaya dorong gravitasi dan mulai merenggang. Jadi ya, astronot bisa tumbuh hingga 3% lebih tinggi saat berada dalam misi yang panjang. Dan menariknya, NASA sudah mengetahui hal ini ketika mereka membuat pakaian luar angkasa. Dengan begini, para astronot akan selalu memiliki ruang ekstra dalam pakaian mereka. Begitu astronot kembali ke bumi, efek anti-gravitasi akan hilang. Jadi, mungkin mereka akan merasa celananya cingkrang dulu beberapa hari sebelum celananya itu pas di tubuh mereka lagi. Gak pernah kebayang ada pintu pesawat yang terbuka di tengah penerbangan dan sekumpulan penumpang tersedot ke atmosfer seperti bulu-bulu yang berterbangan. Aku yakin sebagian besar dari kita pasti pernah membayangkan hal yang sama saat berada di dalam pesawat. Nah, bayangkan kalau hal ini terjadi di luar angkasa. Pengetahuan umum mengatakan bahwa jika seorang astronot tersedot keluar dari airlock, orang tersebut akan terbakar sampai gosong. Bersiaplah, karena hal ini tidak hanya benar, tapi kenyataannya jauh lebih buruk. Menurut astronot Chris Hadfield, inilah yang akan terjadi. Bagian tubuhmu yang terkena bayangan matahari akan mengalami suhu minus 250 derajat Celcius. Sementara bagian tubuhmu yang terkena sinar matahari langsung akan terbakar pada suhu sekitar 250 derajat Celcius. Paru-parumu akan kolaps dan darahmu akan mulai mendidih kayak air. Jadi, kamu akan terbakar, membeku, kehilangan kemampuan untuk bernapas, dan mendidih. Astaga! Berapa kali kamu pernah dengar kalau astronot harus berolahraga setiap detik setiap hari? Kalau nggak mereka akan pingsan? Ini mitos. Ingat kan kita udah bahas tentang gravitasi tadi? Karena tidak adanya gravitasi di luar angkasa, tubuh kita tidak perlu melakukan pekerjaan berat. Tubuh kita tidak perlu menopang berat kepala kita. Dan kita tidak perlu berusaha untuk menggerakkan kaki karena pada dasarnya, di luar angkasa, kita tidak berjalan. Sekarang, bayangkan hidup seperti itu selama 6 bulan, atau bahkan setahun. Otot-ototmu bisa berubah jadi jeli. Itulah sebabnya para astronot berolahraga. Mereka akan mengikat tubuh mereka dan berlari di atas treadmill. Atau mereka akan melakukan angkat beban di mesin khusus. Dengan cara ini, otot-otot mereka tidak akan terlalu merasakan kurangnya gravitasi, tapi mereka harus tetap terhidrasi. Tahu nggak, kalau aku jadi astronot, aku bakal nanya ke NASA, boleh nggak ya aku bawa termos air keluar angkasa? Kamu mungkin pernah dengar kalau bau ruang angkasa itu kayak steak gosong atau saus barbecue. Meski terdengar tidak masuk akal, mitos ini lebih banyak benarnya daripada salahnya. Astronot jelas tidak bisa mencium bau ruang angkasa saat mereka berada di sana karena mereka tidak bisa melepas helm. Mereka biasanya mencium baunya setelah kendaraan luar angkasa merapat dan mereka membuka palka.
Rupanya, yang menyebabkan bau ini adalah adanya hidrokarbon yang melayang-layang di ruang angkasa. Siapa yang sangka ya? Hei orang-orang pintar, izinkan aku bertanya. Apakah kamu beneran mikir kalau astronot terbang dengan kecepatan cahaya, mereka tidak akan menua sedetik pun? Aku tahu kamu bakal nggak setuju. Mari kita luruskan beberapa hal. Pertama-tama, kita belum mampu mengoperasikan kendaraan dengan kecepatan cahaya. Ini akan membutuhkan energi yang sangat besar dan kita belum punya teknologi untuk melakukan itu. Kedua, meski kita berhasil mengirim manusia dengan pesawat ruang angkasa yang melaju secepat kecepatan cahaya, orang tersebut akan tetap menua. Mereka akan menua dengan cara yang berbeda dari orang-orang yang tetap tinggal di bumi. Itu faktanya. Tapi mereka tetap akan menua. Apa kalian benar-benar berpikir bahwa ada yang namanya keabadian? Hah, enggak. Kalau kamu pernah menonton Avatar pertama, maka kamu pasti ingat bahwa manusia hanya bisa sampai ke Pandora karena mereka melakukan perjalanan dalam cryosleep. Dengan kata lain, mereka membekukan tubuh mereka, menaruhnya di tempat tidur cryosleep, dan melakukan perjalanan selama bertahun-tahun tanpa menua. Ya, kedengarannya luar biasa ya. Tapi kita masih belum punya teknologi untuk melakukan itu. Tubuh kita sebagian besar terdiri dari air, bukan? Dan saat kamu membekukan air, air akan mengembang. Itulah sebabnya kamu tidak boleh menyimpan soda kalengan di dalam kulkas. Saat ini, kalau kita membekukan tubuh seseorang, air di dalamnya akan mengembang. Itu akan membahayakan jaringan dan organ tubuh. Jadi, kita tidak bisa melakukan cryosleep untuk melakukan perjalanan antar bintang. Saat kecil, kamu diajarkan jangan memainkan makananmu, kan? Rupanya astronot ini tidak. Membuat kubus jeli mengapung di kabin dalam keadaan gravitasi nol sangat seru. Tapi ini juga pertanda kemungkinan masalah yang disebut euforia luar angkasa. Tidak pernah ada yang menganggap kebahagiaan ekstrim di luar angkasa bisa menjadi masalah parah. Tapi itu bisa menjadi masalah serius. Dan itu bukan lelucon. Selama bertahun-tahun, euforia luar angkasa tidak diketahui meskipun itu nyata, jelas, bisa dilihat. Saat astronot Apollo 14, Alan Shepard menyelundupkan bola golf ke bulan dan mencoba membuat bulan kecil untuk bulan dengan berusaha memukul bola golf ke orbit di sekitar bulan, semua orang mengira itu lucu. Astronot Apollo 16, Charles Duke, mengira akan lucu jadinya jika dia mencoba bersaing dengan atlet Olimpiade tahun 1972 di bumi. Dia berusaha mengalahkan lompatan atlet Olimpiade dengan keuntungan dari 1/6 gravitasi bulan. Duke melompat sangat tinggi sehingga dia berputar ke belakang dan jatuh menimpa sistem penopang hidup di ranselnya. Jatuh itu bisa berakibat fatal jika tas itu pecah. Komandan Duke, John Young, berkata, itu tidak lucu, dan memang tidak. Namun, saat astronot Apollo 17 mulai menari dan menyanyikan lagu anak-anak sambil mengumpulkan sampel batu, semua orang masih menganggapnya menggemaskan. Sekali lagi, euforia luar angkasa belum disadari. Pada tahun 1965, saat Ed White menjadi orang Amerika pertama yang berjalan di luar angkasa dengan menggunakan tali, euforia luar angkasanya menjadi terbukti. Dia keluar jauh lebih lama dari yang diperlukan untuk menguji mobilitasnya dengan ransel jet pertama atau MMU, kependekan dari Unit Manuver Berawak. Dia berkata, "Aku tidak akan masuk lagi, ini seru." Akhirnya, saat diperintahkan untuk kembali ke pesawat luar angkasa Gemininya, Ed White berkata, "Itu hari paling menyedihkan dalam hidupku." Tentu saja, ada hal buruk dalam euforia luar angkasa. Keadaan tanpa beban digabungkan dengan pemandangan bumi yang lewat di bawah, menciptakan kegembiraan yang mengalahkan semua rasa tanggung jawab. Ini bahaya besar euforia luar angkasa. Setelah diperhatikan lagi, dampak euforia luar angkasa bisa terlihat saat para astronot Apollo 17 mengendarai wahana penjelajah bulan di bulan. Mereka melebihi batas kecepatan yang direkomendasikan dan bisa terdengar berteriak saat dua roda depan wahana itu terangkat, bahkan melayang pada saat itu. Astronot Kanada Chris Hadfield sibuk bekerja di luar pesawat luar angkasanya saat dia diam untuk menoleh. Keagungan luar angkasa menghantam wajahnya. Dia sangat terharu dengan keindahan megah galaksi Bima Sakti, sampai air mata memenuhi mata Hadfield. Di luar angkasa, air mata tidak jatuh ke pipi, melainkan menggenang di mata. Hadfield menjadi dibutakan air mata kebahagiaan, tapi Hadfield menolak memberitahu supervisornya di bumi, dan hal itu melanggar protokol.
Setelah dia tak bisa lagi bekerja, Hadfield baru mengatakan ucapan yang terkenal, "Houston, aku punya masalah." Itu akibat langsung dari euforia luar angkasa. Astronot Hadfield berhasil kembali ke pesawat luar angkasa, tapi tugasnya di luar pesawat tidak selesai. Euforia luar angkasa mengganggu. Ada satu lagi aspek euforia luar angkasa yang harus diperhatikan sungguh-sungguh. Ini sesuatu yang disebut efek overview. Keadaan tanpa beban di luar angkasa memengaruhi semuanya, dari kesehatan fisik dan psikologis astronot sampai sifat penggunaan semua peralatan mekanis pesawat luar angkasa. Namun, keadaan tanpa beban di luar angkasa tidak disebabkan oleh kurangnya gravitasi. Astronot mengorbit bumi pada ketinggian kurang dari 483 km, disebut LEO, orbit bumi rendah. Gravitasi di orbit bumi rendah besar. Gravitasi bumi menjaga bulan dalam orbit dan jarak bulan sekitar 400.000 km. Faktanya, astronot dengan bobot 68 kg akan memiliki berat 64 kg di LEO. Keadaan tanpa beban di luar angkasa disebabkan oleh gerak jatuh bebas, bukan kurangnya gravitasi. Apa yang naik harus turun. Roket menyala dan sekitar 8 menit kemudian mesin mati. Lalu pesawat luar angkasa mulai jatuh kembali ke bumi. Untungnya, pada saat ini roket telah mendapat kecepatan orbit, yaitu sekitar 28.000 km per jam. Agar itu jatuh menuju bumi, tapi tak pernah menabrak bumi. Itu terus jatuh pada jalur melingkar yang sama seperti permukaan bumi. Itu berputar, itu dalam gerak jatuh bebas. Meskipun semua orang menyebutnya gravitasi nol, gravitasinya tidak nol. Jika kamu menimbang badan saat jatuh bebas, hasilnya adalah nol. Kamu tidak akan memiliki beban. Itu karena timbangannya juga terjatuh. Menariknya, astronot mempertahankan semua kekuatan otot mereka. Masanya tetap sama. Oleh karena itu, mereka bisa mengangkat peralatan berat di luar angkasa yang bebannya ratusan atau bahkan ribuan kilogram di bumi. Astronot menjadi manusia super di luar angkasa, dan itu menciptakan situasi aneh lain. Ada banyak situasi aneh di luar angkasa. Pada perjalanan pertama ke bulan, para astronot Apollo 8 bahkan tidak dijadwalkan untuk menoleh dan memotret bumi. Astronot Apollo 8 mengambil hanya beberapa foto bumi. Itu tidak biasa dan agak aneh. Tapi Earthrise dari bulan mungkin menjadi foto pencinta lingkungan paling berpengaruh di abad ke-20. Dan itu bahkan tidak direncanakan. Tapi ini kunci untuk memahami efek overview. Terkejut padahal tak terduga. Bahkan sekarang, hampir semua globe bumi bukanlah bumi. Globe di sekolah dan perpustakaan menunjukkan tiap-tiap negara, biasanya dalam warna berbeda. Tiap negara pasti memiliki bintang, tapi ini untuk menandai ibu kota negara itu. Bukan seperti itu tampilan bumi dilihat dari luar angkasa. Globe ini bukanlah globe planet bumi. Faktanya, tidak mudah menemukan globe planet bumi. Baca label pada globe kelas ini. Dunia geopolitik. Ini adalah globe sebuah tempat yang bernama dunia. Tidak ada planet bernama dunia. Dunia tidak berada di luar angkasa. Itu berada di meja atau rak seseorang. Definisi luar angkasa berasal dari geologi. Luar angkasa didefinisikan sebagai ada sampai, tapi tidak termasuk atmosfer bumi. Bumi bahkan bukan objek astronomi. Ini menjelaskan kenapa misi pertama ke bulan, misi Apollo 8, tidak dijadwalkan untuk memotret bumi. Swafoto belum ada saat itu. Ini juga menjelaskan kenapa dampak psikologis melihat Earthrise dari bulan sangat mendalam. Itu sudut pandang yang unik dan benar-benar baru yang tidak siap dialami manusia. Melihat bumi di luar angkasa benar-benar sebuah kejutan. Bayangkan dirimu melayang di luar pesawat luar angkasa. Kamu dikelilingi oleh galaksi Bima Sakti yang bersinar dengan jutaan bintang. Planet bumi adalah marmer biru yang lewat di bawah kakimu. Itu hal yang cukup memabukkan. Bagaimana reaksimu? Apa itu akan mengubahmu? Astronot Apollo 9, Rusty Schweickart, merasakan dengan kuat apa yang disebutnya elemen pengukuran untuk kemanusiaan. Apa maksudnya? Itu tanda efek overview beraksi. Schweickart merasa dia terhubung dengan semua orang di bumi. Dia membandingkannya dengan dilahirkan pada kehidupan baru. Dan astronot Schweickart bukan satu-satunya yang merasakan efek overview. Ini pendapat astronot Apollo 14, Edgar Mitchell, tentang berada di luar angkasa. Itu lebih seperti perpanjangan dari proses universal sama yang mengembangkan molekul kita.
dan aku merasa sangat terhubung secara pribadi dengan itu. Aku merasakan kegembiraan kesatuan. Aku tak hanya melihat keterikatan, tapi aku merasakannya dan mengalaminya dengan luar biasa. Aku terharu dengan sensasi meluas secara fisik dan mental ke alam semesta. Beberapa tahun setelah kembali dari luar angkasa, astronot Mitchell mendirikan lembaga untuk mempelajari gelombang otak manusia yang pernah keluar angkasa. Dan ya, gelombang otak mereka berbeda. Menurut riset Mitchell Institute, sensasi euforia dari perasaan menyatu dengan alam semesta membuat gelombang otak yang sama seperti biksu yang bermeditasi. Penelitian Mitchell sangat signifikan sampai-sampai NASA meluncurkan misi pesawat luar angkasa khusus pada tahun 1900. Ledakan-ledakan aneh dengan warna biru terang bermunculan di alam semesta dan membuat para astronom penasaran. Peristiwa langka dan sangat dahsyat ini memiliki nama yang keren, Luminous Phase Blue Optical Transient. Fenomena ini tidak seperti fenomena lain yang kita ketahui, dan semakin aneh ketika fenomena terbaru terjadi di tempat yang tidak seharusnya. Untuk benar-benar memahami apa yang terjadi tahun lalu, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Jenis ledakan aneh ini pertama kali terlihat pada tanggal 18 Juni. Ledakan biru itu terjadi sekitar 200 juta tahun cahaya dari bumi dan mendapat julukan The Cow. Tidak, kejadian ini sama sekali tidak menyerupai sapi, tapi memang memiliki format yang tidak biasa. Saat itu, ledakan ini merupakan ledakan paling asimetris yang pernah dilihat para astronom. Ledakan ini meledak ke angkasa dalam bentuk pipi seperti paneko, bukan dalam bentuk bola seperti yang diperkirakan. Fenomena ini mirip dengan supernova, yaitu jenis ledakan kosmik paling umum yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar nuklirnya dan runtuh akibat gravitasinya sendiri. Namun, para ilmuwan juga mencatat 3 perbedaan penting. Pertama, fenomena ini lebih dahsyat daripada supernova pada umumnya. Ketika terjadi, semburan biru memancarkan lebih banyak energi daripada seluruh galaksi yang terdiri dari ratusan miliar bintang seperti matahari. Nomor 2, jauh lebih cepat. Ledakan mencapai puncak kecerahannya dan memudar dalam hitungan hari. Sementara supernova bisa memakan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk benar-benar menghilang. Dan perbedaan terakhir, semburan biru ini juga bisa jauh lebih terang. Objek-objek misterius ini dianggap sebagai fenomena optik paling terang di alam semesta. Tapi tidak seperti supernova biasa, diyakini tidak ada elemen radioaktif yang memberi tenaga pada kecerlangan ini. Jadi, itu artinya tenaga yang ada harus berasal dari tempat lain. Pertanyaannya, dari mana? Ini hanyalah salah satu misteri yang masih berusaha dipecahkan oleh para ilmuwan. Ada beberapa penyelidikan yang dilakukan sejak peristiwa ini pertama kali diamati, dan 15 teleskop di seluruh dunia terus mencarinya. Sejak tahun 2018, ledakan ekstrim ini telah terjadi sekitar setahun sekali. Jadi meskipun jarang terjadi, ledakan ini bisa dibilang biasa. Ada beberapa penjelasan yang mungkin untuk keberadaan transient optik cepat ini. Mungkin yang paling bisa diterima adalah bahwa itu adalah bangkai bintang. Maksudku sesuatu yang ditinggalkan ketika sebuah bintang mati. Jadi ada 2 tersangka utama di sini. Bisa jadi itu adalah bintang neutron atau lubang hitam yang menghasilkan emisi yang mendekati kecepatan cahaya. Teorinya begini, ada sebuah bintang masif jauh lebih besar daripada bintang-bintang yang menghasilkan supernova biasa. Kemudian, bintang itu mulai runtuh. Peristiwa seperti itu tentu saja akan meninggalkan lubang hitam. Katakanlah bintang masif ini tidak siap meninggalkan alam semesta dengan cara yang tenang. Sebaliknya, ia menciptakan piringan yang berputar-putar di sekeliling lubang hitam yang terdiri dari gas, debu, dan materi-materi lainnya. Seolah-olah itu penting. Piringan ini yang disebut piringan akresi bisa menyemburkan aliran materi dengan kecepatan yang sangat tinggi, hampir seperti semburan kosmik yang dahsyat. Dan itulah yang kita lihat sebagai semburan cahaya yang tiba-tiba. Sekali lagi, ini hanyalah sebuah teori. Apa yang sebenarnya memicu ledakan-ledakan ini masih menjadi misteri dan masih diperlukan lebih banyak pengamatan dan analisis. Para ahli percaya bahwa menjelaskan keanehan seperti itu adalah tambang emas dunia. Lagi pula kita berbicara tentang mayat bintang yang tidak hanya diam di sana, ia sebenarnya cukup aktif. Sejak peristiwa ini pertama kali terlihat, semua kejadian serupa yang ditangkap oleh teleskop-teleskop kita terjadi di tempat yang sama.
Ledakan-ledakan itu selalu terjadi di lengan spiral galaksi yang berbeda, tapi tahun lalu ada yang berubah. Teleskop luar angkasa Hubble membuat para ilmuwan tak bisa berkata-kata pada bulan April 2023 ketika gambar-gambar yang diambilnya menangkap jenis ledakan aneh yang sama yang terjadi untuk pertama kalinya di tempat yang entah di mana. Ya, ledakan itu tidak terjadi di dalam galaksi seperti yang seharusnya terjadi. Ledakan itu terjadi di ruang di antara dua galaksi. Lebih tepatnya, sekitar 50.000 tahun cahaya dari galaksi spiral besar dan sekitar 15.000 tahun cahaya dari galaksi kecil. Peristiwa ini dikenal sekarang sebagai Finch. Oh, bagus. Jadi ketika kita akhirnya semakin dekat untuk menemukan beberapa jawaban, lokasi yang tidak biasa dari fenomena Finch kembali mengacaukan semuanya. Jadi mungkin ada penjelasan lain untuk itu. Spekulasi pun bermunculan segera setelah penemuan ini. Salah satu dugaannya adalah tabrakan antara dua bintang neutron yang sedang melakukan perjalanan jauh di luar galaksi induknya. Kedua bintang ini bisa jadi telah saling berputar satu sama lain selama miliaran tahun. Dan ketika bertabrakan, keduanya menghasilkan suara yang lebih terang 100 kali lipat dari supernova biasa. Supaya hipotesis ini benar, salah satu bintang neutron itu harus bermagnet tinggi sehingga memperkuat ledakan. Kemungkinan lain, ledakan itu terjadi karena bintang dirobek oleh lubang hitam yang masanya 100-1000 kali massa matahari. Meskipun kita masih memiliki banyak pertanyaan, satu hal yang pasti, Finch adalah transien optik biru cepat bercahaya. Kecuali lokasi kejadiannya yang aneh, benda ini memiliki semua karakteristik lain untuk diklasifikasikan sangat cerah seperti aku dan sangat cepat, dan asal-usulnya sangat sulit untuk dijelaskan. Data dari teleskop Gemini South, Observatorium Sinar X Chandra, dan teleskop Radio Very Large Array juga sudah mengonfirmasinya. Dengan adanya informasi terbaru ini, para peneliti semakin sulit untuk menemukan pola dari peristiwa ini. Finch bukanlah satu-satunya peristiwa aneh dalam kategorinya. Mari kita kembali ke tahun sebelumnya, ke tahun 2022. Sebuah ledakan biru terlihat pada bulan September dan mendapat julukan Tasmanian Devil. Sama seperti yang sebelumnya, semburan biru ini muncul dan menghilang dengan sangat cepat. Kemudian sesuatu yang misterius terjadi. Tepat 100 hari kemudian, para pengamat yang masih melacak fenomena tersebut mendapati hadiah Natal lebih awal. Mereka mengamati suar yang lain, dan suar tersebut sama terang dan memukau seperti suar yang pertama. Tunggu. Jadi kita berbicara tentang dua ledakan yang mirip dan aneh yang terjadi di tempat yang sama dan dalam waktu yang berdekatan. Ini adalah yang pertama. Dengan cepat, 13 teleskop di seluruh dunia mengalihkan perhatiannya ke peristiwa Tasmanian Devil, termasuk satu teleskop yang dilengkapi dengan kamera berkecepatan tinggi. Selama 120 hari, mereka berhasil menangkap 14 denyut cahaya tak beraturan lainnya. Hal ini tentu saja luar biasa karena membuktikan bahwa alih-alih muncul sekali dan kemudian menghilang seperti yang diharapkan, Tasmanian Devil terus meledak dengan energi seperti supernova, lagi dan lagi dan lagi. Dapatkah kamu membayangkan kekuatan seperti itu? Skenario ini masih membuat penasaran komunitas ilmiah karena mendorong batas-batas fisika. Bukan hanya karena produksi energi yang begitu ekstrem, tapi juga karena semburannya yang berdurasi pendek. Ngomong-ngomong, suaranya berlangsung dari 10 menit hingga sekitar 4 jam. Percayalah, dalam skala alam semesta, ini tergolong sangat cepat. Ini adalah satu-satunya waktu di mana musim yang diperpanjang dari peristiwa ini teramati. Namun setelah dipikirkan, komunitas ilmiah terpecah pendapatnya tentang hal itu. Di satu sisi, Tasmanian Devil bisa jadi merupakan peristiwa yang benar-benar unik dan satu-satunya. Di sisi lain, mungkin ini adalah pertama kalinya teleskop kita menangkapnya dari sudut pandang yang lebih dekat. Untuk memahami lebih jauh apa yang sedang terjadi, para ilmuwan masih perlu mengamati sampel yang lebih besar dari fenomena ini. Semua harapan ada pada Observatorium Verasi Rabin yang akan datang, yang saat ini sedang dibangun di Chili. Observatorium ini akan memiliki teleskop selebar 8 meter yang dipasangkan dengan kamera digital terbesar di dunia yang pernah dibuat untuk tujuan ini. Menurut NASA, teknologi ini mungkin bisa memberi kita jawaban tentang ledakan biru. Kita bisa mengharapkan saat-saat yang menyenangkan di masa depan, karena